Saudara, dalam beberapa hari atau beberapa minggu ini muncul yang namanya polemik berkaitan dengan kristologi. Semacam perdebatan berkaitan dengan pribadi Kristus. Saudara, berkaitan dengan kristologi memang ini sudah diperdebatkan sejak zaman dahulu, sejak zaman purba. Waktu itu perbedaan pandangan, pendapat tentang Yesus itu diselesaikan dengan sidang atau yang disebut dengan konsili. Makanya muncul konsili pertama, kedua, dan sebagainya untuk memutuskan atau merumuskan firman Allah, merumuskan pengakuan iman Kristen yang berdasarkan wahyu Allah, untuk membendung segala macam pengajaran-pengajaran sesat yang muncul pada saat itu. Walaupun yang namanya pengajaran sesat atau bidat pada saat itu tetap ada, tetap bermunculan sampai dengan saat ini. Dan hari-hari ini kembali muncul polemik berkaitan dengan kepribadian atau dengan berkaitan dengan kristologi. Memang saudara, sifat Yesus atau pribadi Yesus itu adalah pribadi yang unik luar biasa. Karena Yesus adalah satu pribadi tetapi memiliki dua natur. Yesus itu satu pribadi tetapi di dalamnya ada sifat ilahi, ada sifat manusia. Di dalam diri Yesus atau Yesus itu adalah manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya. Yesus adalah manusia 100%, Allah 100%. Sehingga beberapa waktu yang lalu muncul sebuah pertanyaan, dan dari pertanyaan itu akhirnya muncul polemik. Pertanyaannya adalah, ketika Yesus disalib, siapa yang disalib? Tuhan atau manusia? Nah, dari pertanyaan itu muncul jawaban, kemudian ada sanggahan, bantahan dari saudara orang Kristen yang lainnya. Dan hari ini saya akan memberikan semacam pandangan saya secara pribadi. Sebenarnya siapa sih yang disalib? Nah, saya akan bacakan dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 14. Galatia pasal 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Di situ Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam garis bawahi salib Tuhan kita Yesus Kristus. Salib Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang menjadi kemegahan Rasul Paulus. Jadi siapa yang disalib? Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara, dalam pandangan saya, yang disalib adalah Yesus, yang di dalamnya adalah apa? Manusia sepenuhnya, tapi juga Allah sepenuhnya. Karena memang sifat Allah, sifat manusia dalam diri Yesus tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika Yesus disalib, maka dua natur itu juga ikut disalib. Natur ilahi dan natur insani ikut disalib. Saudara, sebagaimana yang Paulus katakan, di situ dikatakan yang menjadi kemegahan adalah salib Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang saudara, kita harus melihat tentang peristiwa
pada saat penyaliban. Kita tahu bahwa Yesus disalib itu mulai jam 9 pagi. Ketika Yesus disalib, ya Yesus yang Allah tapi juga yang manusia. Jadi sepenuhnya Yesus jadi bukan hanya manusianya, bukan hanya Allahnya, saudara. Tapi Yesus yang di dalamnya adalah ada natur ilahi, ada natur manusia, maka itulah Yesus yang disalib. Hanya ketika pada jam 3 sore, pada jam 3 sore di sana Tuhan Yesus mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kembali kepada pertanyaan selanjutnya. Tadi kalau ditanya yang disalib itu siapa? Jelas yang disalib adalah Yesus, yang di dalamnya adalah apa? Ada 2 sifat, sifat ilahi dan sifat insani. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, yang mati itu siapa? Setelah disalib kan Yesus mati. Yang mati itu siapa? Manusianya atau Allahnya? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berkaitan dengan kematian Yesus, yang pertama kita harus tahu dulu arti daripada mati menurut Alkitab. Nah, di dalam Roma 6 ayat 23 di sana dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah maut. Maut artinya apa sih menurut firman Tuhan? Maut itu bukan dalam arti lenyap, binasa, tidak berbekas. Maut itu artinya adalah pemisahan. Terjadi pemisahan atau keterpisahan. Ada maut secara rohani atau mati secara rohani, ada mati secara jasmani. Nah, ini sebagai upah daripada dosa. Jadi upah dosa adalah maut secara rohani, maut secara jasmani. Artinya karena dosa itu telah membuat manusia terpisah dengan Allah. Roh manusia terpisah dengan roh Allah. Itu mati rohani. Yang kedua adalah mati jasmani. Artinya roh atau jiwanya terpisah dari tubuhnya. Itu mati jasmani. Roh jiwa manusia tetap hidup, tapi berada di tempat yang khusus. Kemudian jasmaninya kalau manusia mati dikubur dan bisa rusak. Lah sekarang berkaitan dengan Yesus. Kalau yang disalib tadi sudah jelas. Seperti kata Paulus, salib Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang disalib adalah Yesus yang adalah Allah tapi juga manusia. Lalu berkaitan dengan mati. Siapa yang mati? Saudara, ketika Yesus mati, Yesus pun mengalami yang namanya mati rohani dan mati jasmani. Ingat bahwa Yesus mati bukan karena kesalahannya, Yesus mati bukan karena dosanya sendiri, tapi Yesus mati adalah untuk apa? Untuk menanggung dosa dunia ini. Untuk menanggung dosa manusia, untuk menanggung dosa saya dan dosa saudara. Untuk menanggung dosa kita. Itu Yesus mati. Tadi upah dosa adalah mati. Maka ketika Yesus sedang menanggung dosa dunia ini, dia disalib dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Yesus pada saat itu pun mengalami yang namanya kematian. Yang pertama mati rohani, yang kedua mati jasmani. Kapan Yesus mati rohani? Ketika Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itulah Yesus mengalami kematian rohani. Karena dia sedang membawa dosa saudara, membawa dosa saya, sedang membawa dosa dunia ini. Maka dia ditinggalkan sama
oleh Allah. Allah itu bukan saja suci, kudus, tapi dia maha kudus. Sehingga dia tidak bisa bersatu dengan Yesus. Sehingga Allah meninggalkan Yesus. Yesus mengalami kematian rohani karena sedang menanggung dosa kita. Ingat, upah dosa adalah mati rohani dan mati jasmani. Di tahap pertama Yesus mengalami kematian rohani, di mana dia ditinggal oleh Allah karena dia sedang mengangkut dosa dunia ini. Kesucian Allah tidak bisa dekat dengan Yesus. Yesus mengalami kematian rohani. Setelah Yesus mengalami kematian rohani, tahap berikutnya Yesus pun mengalami yang namanya kematian jasmani. Jadi tadi arti kematian kan keterpisahan. Terpisah dengan roh Allah, Yesus mengalami itu. Yang kedua, kematian jasmani adalah terjadi pemisahan antara tubuh manusia dengan rohnya. Maka Yesus pun mengalami itu. Sehingga apa yang Yesus lakukan? Ketika dia mengatakan sudah selesai, artinya dia sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa untuk menebus dosa dunia ini, menebus dosa manusia, sudah ditimpakan kepada Kristus. Dia mengatakan sudah selesai, dan setelah dia mengatakan sudah selesai, apa yang terjadi dengan Yesus? Yesus mengatakan, ya Bapa, ku serahkan nyawaku. Jadi Yesus mati dengan dia menyerahkan nyawanya, karena tidak ada satu kuasa pun yang bisa membunuh Yesus. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa mematikan Yesus. Jadi Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ya Bapa, ku serahkan nyawaku, atau kuserahkan rohku kepadamu. Dan pada saat itulah Yesus mengalami kematian jasmani. Kenapa? Karena dosa kita. Demi untuk menanggung segala dosa kita, Yesus mati secara rohani, dia harus terpisah dengan Allah. Yesus mati secara jasmani, rohnya diserahkan kepada Bapa, dan kita tahu tubuhnya dikubur. Jadi yang namanya mati itu bukan berarti rohnya mati, nggak berdaya, saudara. Enggak, rohnya tetap hidup. Ya, Yesus mengalami itu semua demi untuk menanggung dosa saudara dan dosa saya. Nah, pertanyaannya, pada saat Yesus mati, yang mati itu siapa? Ya. Yang mati itu siapa? Nah, Alkitab banyak jawab. Ya, Alkitab sudah menjawab. Tapi yang jelas tadi bahwa Yesus itu mati. Ya, Yesus mati secara rohani, Yesus mati secara jasmani. Nah, yang mati itu siapa? Nah, saya akan bacakan, saudara. Di dalam yang pertama adalah saya akan baca dari kitab Efesus. Ya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-15 di sana dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia. Saudara, matinya sebagai manusia, Yesus kita tahu bahwa firman menjadi daging, ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia atau sebagai daging, firman yang menjadi daging, yang menjadi punya jasmani itu. Jadi Yesus mati sebagai manusia. Ya. Jadi siapa yang mati? Yesus sebagai manusia. Jadi kalau bicara apakah Allah mati, Allah itu nggak pernah mati, saudara. Tuhan itu nggak pernah mati. Ya. Jadi Yesus sebagai manusia, ia telah mati. Kemudian saya bacakan juga Filipi 2 ayat 8, di sana dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, dalam keadaannya sebagai manusia, firman yang menjadi manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus, firman yang menjadi manusia,
Dia menjalankan apa yang diutus, yang ditugaskan oleh Bapa. Dia taat kepada Bapa. Sepenuhnya hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Sampai disalib dan mati sebagai manusia. Kemudian saya bacakan juga 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 di sana dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Di sini dikatakan Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi dalam keadaan sebagai manusia, Yesus dibunuh. Yesus mengalami kematian rohani, kematian jasmani. Artinya tadi keterpisahan. Dia harus berpisah dengan roh Allah. Dia juga jasmaninya harus terpisah dengan nyawa atau rohnya sendiri. Jadi pada saat itulah Yesus mengalami kematian, tubuhnya dikubur, tapi rohnya nggak diem, saudara. Kalau kita lihat Alkitab, roh Yesus tetap berkarya, roh Yesus tetap hidup, roh Yesus tetap melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak Bapa. Bahkan setelah 3 hari, Yesus pun membangkitkan dirinya sendiri. Jadi 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Putra yaitu Yesus sendiri membangkitkan Yesus dari kematian. Tuhan memberkati.